Salah satu tantangan utama dalam layanan bimbingan konseling klasikal adalah keberagaman karakteristik siswa, baik dari segi kemampuan, minat, gaya belajar, hingga permasalahan yang dihadapi. Pendekatan bimbingan konseling yang seragam seringkali kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya diferensiasi proses dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling klasikal agar setiap siswa dapat merasakan manfaat yang optimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Penerapan teknologi digital dalam layanan bimbingan konseling klasikal menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan diferensiasi proses. Teknologi memungkinkan konselor untuk menciptakan layanan yang lebih fleksibel, interaktif, dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Penggunaan aplikasi hingga media sosial dapat membantu memperluas jangkauan layanan konseling, memberikan akses yang lebih mudah, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara guru dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurrohma Aini dari SMA Negeri 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. SMA Negeri 2 Kalianda merupakan salah satu sekolah penggerak yang tentunya menerapkan kurikulum merdeka. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana penerapan teknologi digital untuk diferensiasi proses dalam layanan bimbingan dan konseling klasikal. Sebelum memulai layanan, konselor atau guru BK melakukan asesmen dengan menggunakan DCM atau daftar cek masalah berupa Google Form untuk mengetahui permasalahan atau kebutuhan peserta didik. Ketika layanan berlangsung di dalam kelas, konselor atau guru melakukan survei dengan menggunakan teknologi digital berupa aplikasi Mentimeter guna mengenali kondisi peserta didik sebelum layanan dimulai. Berikut adalah beberapa contoh implementasi teknologi digital dalam diferensiasi proses layanan bimbingan dan konseling klasikal. Peserta didik mengungkapkan konsep dirinya melalui teknologi digital berupa Mentimeter. Dan ternyata di antara kalian ini kebanyakan adalah yang tidak percaya diri dan kurang percaya diri. Terima kasih buat semuanya. Dan ini adalah kondisi awal kalian sebelum mendapatkan materi atau layanan kita pada hari ini ya anak-anak. Oke anak-anak semuanya. Nah ini dia tujuan daripada layanan bimbingan konseling klasikal kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat membangun konsep diri yang positif dan sehat yang akan meningkatkan kepercayaan diri dan menerima diri serta dapat lebih sadar akan perasaan dan pikiran bahkan tindakannya sendiri. Oke, silakan ini kalian tonton videonya. Nanti ibu minta pendapat dengan kalian apa isi dalam video ini. Penggunaan teknologi digital tidak hanya memudahkan konselor atau guru dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, tetapi juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses bimbingan. Siswa menjadi lebih aktif karena pendekatan ini mengakomodasi berbagai gaya belajar mereka, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Satu kata kuncinya, jangan fokus terhadap kelemahan kita, tetapi fokuslah kepada kelebihan yang ada pada diri kita. Karena kalau misalnya kita fokus sama kelemahan kita, itu kita nggak akan bisa untuk melakukan hal yang lebih lagi. Oke anak-anak, sekarang adalah waktunya diskusi. Jadi diskusi ini ibu menggunakan metode Word Cafe ya. Jadi di mana setiap kelompok mendiskusikan topik yang berbeda yang sudah ada di dalam aplikasi teknologi digital yang bernama apa? Bernama Word Wall. Oke. Silakan masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan dan memilih tema yang sudah disediakan. Oke, ini namanya tembok rahasia. Silakan kelompok 1 maju. Retap layarnya. Dengan menggunakan Word Wall, diskusi kelompok tentang konsep diri dalam layanan bimbingan konseling klasikal dapat menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif, sehingga siswa dapat lebih memahami materi dan berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar.
Diskusi interaktif dengan menggunakan teknologi digital seperti word wall dan metode word cafe, yang artinya peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil di mana mereka berpindah-pindah dari satu topik ke topik lain atau satu kelompok ke kelompok lain dalam waktu tertentu. Setiap kelompok mendiskusikan topik berbeda dan menulis ide di atas kertas plano. Kemudian anggota lainnya berpindah ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari setiap kelompok dan mencatat apa yang sudah mereka pahami yang nanti akan dibagikan ke kelompok asalnya. Kegiatan ini menciptakan suasana bergerak dan penuh energi, namun menyenangkan. Dan sekarang untuk anggota itu segera berkeliling ke kelompok lain untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan instruksi seperti ini. Kalau misalnya ibu bilang 1, 2, 3 ganti, itu kalian langsung ganti ke kelompok lain. Paham? Oke, kita mulai. Are you ready? Oke, siap. 1, 2, 3, mulai. Oke, 1, 2, 3, pindah. Sudah cukup, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, jadi sekarang waktunya kuis atau games. Oke, ini kuis ya nak ya. Jadi silakan kalian barcode lagi. Ini kodenya, kita menggunakan aplikasi digital yang bernama Kahoot. Oke, silakan boleh di barcode semuanya. Kemudian, aplikasi Kahoot bisa menjadi salah satu alat yang efektif untuk menyelenggarakan kuis dalam layanan bimbingan dan konseling klasikal, khususnya tentang konsep diri. Sudah siap untuk bermain kuis? Siap. Oke, mana suaranya? Oke, masih semangat ya semuanya ya. Silakan jawab setiap soalnya dengan cepat dan tepat. Oke, paham? Oke, enjoy semuanya. Teknologi digital berupa kuis Kahoot menghadirkan elemen gamification dalam proses pembelajaran atau layanan, sehingga membuat peserta didik lebih terlibat dan antusias dalam mengikuti layanan BK. Dengan format kuis yang interaktif dan kompetitif, peserta didik akan lebih termotivasi untuk memperhatikan materi tentang konsep diri dan aktif berpartisipasi. Kita lihat pemenang ketiganya jatuh kepada Wawa. Keduanya Suren dan yang pertama adalah Oke, jadi bagaimana perasaannya telah mengikuti kegiatan menggunakan Kahoot ini? Seru ya? Tapi esensi dari materinya tetap masuk ya nak ya? Bisa dipahami materi layanan kita pada hari ini? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke, baik anak-anak, sekarang adalah di detik-detik penghujung daripada layanan kita pada hari ini. Ini adalah waktunya refleksi. Jadi silahkan kalian merefleksikan kegiatan kita. Apa yang kamu rasakan? Siapa yang mau? Saya semua ya, udah mulai percaya diri semua ya. Oke Lala, boleh. Oke, dari apa yang kamu rasakan dari pembelajaran hari ini yang saya rasakan, saya menjadi lebih percaya diri, lebih berani dan juga lebih tidak takut untuk mencoba hal baru. Oke, tepuk tangan buat Lala. Mulai hari ini, saya fokus, saya bersemangat, saya bahagia. Oke. Teknologi digital menawarkan potensi besar untuk mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling klasikal. Dengan diferensiasi proses yang didukung teknologi, setiap siswa dapat mendapatkan layanan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kapan saja dan di mana saja. Inilah saatnya kita membawa layanan BK menuju masa depan yang lebih adaptif, inklusif, dan efektif. Demikianlah praktik baik yang saya berikan, semoga bermanfaat. Saya Nur Rahma Aini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.